Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, lebih besar dari masalah yang kami hadapi. Dan kami percaya kuasa-Mu boleh sanggup menolong hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa biar Roh Kudus Tuhan mencengkeram hati dan pikiran kami, dan kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dan diubahkan hidup kami dari hari ke hari. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk. Shalom saudara. Ya, baik, kita akan dengar firman Tuhan. Ya, saudara, ada tema yang sudah saya siapkan. Ya, baik, boleh ditampilkan. Temanya apa itu saudara? 23, ciri-ciri seorang yang apa? Yang mengenal akan Tuhan. Ya, jadi saudara, ada ciri-ciri orang yang mengenal akan Tuhan. Baik, slide-nya terus. Ya, ini doa daripada Rasul Paulus. Ya, Efesus 1 ayat 15 sampai yang ke-17. Boleh dibaca, kita baca bersama-sama. Yang sudah ketemu, boleh ya, kita akan baca bersama-sama. Oke, sudah? 2, 3. Karena itu, setelah aku mendengar tentang apa? Tentang iman-Mu, terus, dalam Tuhan Yesus, dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, ini adalah doa dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya, setelah dia mendengar bahwa jemaat Efesus itu imannya kepada Yesus dan kasihnya kepada semua orang kudus, maka dia mengucap syukur, ya saudara. Dan dikatakan bahwa aku minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk apa saudara? Untuk mengenal Dia dengan benar, ya. Jadi saudara, pentingnya kita saudara memiliki roh hikmat, ya. Minta roh hikmat dan wahyu. Katakan sama-sama, roh hikmat dan wahyu. Ya. Untuk apa? Mengenal Dia dengan benar, ya. Jadi saudara, pada saat kita membaca firman Tuhan, maka kita minta sama Tuhan ada hikmat, ya, ada wahyu yang Tuhan ungkapkan, sehingga kita dapat mengenal akan Tuhan dengan benar, ya. Nah saudara, apa ciri seorang yang mengenal akan Tuhan, ya? Jadi fokusnya saudara pada tema pagi hari ini adalah ciri-ciri seorang yang mengenal akan Tuhan, ya. Apakah ciri-ciri seorang yang mengenal akan Tuhan? Slide-nya terus, ya. Coba dibaca 2, 3. Ciri yang pertama apa? Bersukacita dalam penderitaan, ya. Saudara, memang gak gampang pada saat kita mengalami penderitaan kita dapat bersukacita, ya. Namun saudara, ya, Rasul Paulus menulis di dalam kitab Filipi 4 ayat yang keempat. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus? Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Katakan sama-sama, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Katakan sama-sama, dalam Tuhan. Ya, terus lagi dikatakan apa? Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah, ya. Saudara, surat kepada jemaat di kota Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus saat ia berada dalam penjara, ya.
Namun dalam tulisannya ia banyak berbicara tentang sukacita, ya. Jadi ada 16 kali saudara dia berbicara tentang, dia berkata tentang sukacita, padahal saat itu dia berada dalam penjara, ya saudara. Namun hatinya tidak terpenjara, ya. Pada saat saudara dalam mengalami pergumulan, tantangan hidup, ya penderitaan, saudara, memang kita mengalaminya, namun hati kita tidak boleh terpenjara. Katakan sama-sama, nggak boleh terpenjara. Ya, hati kita harus tetap bersukacita, ya. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas saat berada di penjara di kota Filipi? Ya, saudara, coba kita akan baca di dalam saudara Kisah Rasul 16 ayat yang ke-16. Kisah Rasul, ya, saat dia berada di kota Filipi. Ya, mengapa dia di penjara? Ini dijelaskan saat Rasul Paulus melayani Injil di kota Filipi, ya, kota pertama di Makedonia, ya. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, ya, Filipi pasal yang Kisah Rasul 16, Kisah Rasul 16 ayat yang ke-16. Oke, kita akan baca ya. 16 ayat 16. Yuk. 2-3. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Terus dia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadaku jalan kepada keselamatan. Terus hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, dia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh kau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu, ya. Jadi saudara, anak Tuhan itu harus bisa mengusir roh jahat. Amin. Ya. Jadi apa yang Paulus katakan, dikatakan dia mengusir, dan dia berkata kepada roh itu, demi nama siapa saudara? Demi nama Yesus Kristus, ya. Di dalam Markus dikatakan tanda ini menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, ya. Saudara, di sini siapa yang takut setan? Angkat tangan. Ya, ada yang takut setan? Nah, nggak ada, puji Tuhan, ya. Saudara, kenapa? Karena kita punya kuasa, ya. Saudara, namun dikatakan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-19. Ayo kita baca. 2-3. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Terus setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi. Terus dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Terus juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh memoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Terus setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Terus kepala penjara itu diperintahkan untuk apa? Menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Terus sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat, ya. Sudah dimasukkan dalam penjara di tengah-tengah, saudara. Kemudian saudara di kakinya dipasung, ya. Terus ayat 25. Nah ini ya, kita baca sama-sama. 2-3. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan
Menyanyikan puji-pujian. Katakan sama-sama, menyanyikan puji-pujian. Ya, kepada siapa? Kepada Allah. Terus, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Apa yang terjadi? Akan tetapi apa? Ayat 26, terjadilah apa? Gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah apa? Belenggu mereka semua. Terus ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang hukuman itu telah melarikan diri. Ayat 28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. 29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Terus ia mengantar mereka keluar sampai berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ini pertanyaan yang penting. Ya, saudara, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Ya, nah saudara, apa jawab daripada Paulus dan Silas? 31, 23, jawab mereka, percayalah kepada siapa? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan apa? Engkau akan selamat, terus engkau dan seisi rumahmu. Ya, jadi saudara, kita dipanggil yang pertama adalah supaya saudara dan saya dan keluarga kita selamat. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, itu yang paling utama lebih dahulu. Ya, kalau saudara beribadah, ajaklah semua keluarga kita untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, karena tujuan utama adalah bukan hanya kita yang selamat, tetapi seluruh keluarga kita diselamatkan. Amin. Ya, dikatakan firman Tuhan bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, dan engkau dan seluruh isi rumahmu. Ya, saudara, justru di dalam penderitaan anak Tuhan ada maksud Tuhan. Katakan sama-sama, ada maksud Tuhan. Saudara, perhatikan bahwa Paulus dan Silas, dia tidak membenci kepala penjara yang menjebloskannya ke dalam penjara. Pada saat kepala penjara itu ingin bunuh diri, maka justru mereka melarangnya. Jangan, dikatakan, kami semua masih ada di sini. Dan saudara, disitulah awal daripada pertobatan kepala penjara itu. Amin. Jadi melalui hidup saudara dan saya, ya saudara, Tuhan bisa pakai. Untuk apa? Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Katakan sama-sama, menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan saat kita mengalami penderitaan, baiklah kita mencontoh Paulus dan Silas. Apa yang mereka lakukan? Saudara, mereka tidak mencaci maki, mereka tidak bersungut-sungut, ya, mereka tidak melawan, tetapi mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan. Amin. Kalau saudara susah, saudara, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Terus apa lagi? Nyanyi. Tadi, kuasamu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin. Ya, saudara, saat saya dalam pergumulan yang berat, Tuhan kasih saya satu lagu. Selalu ada musisat. Saya nangis, saudara, di ruangan kamar tempat saya berdoa, karena saat itu saya bergumul untuk mama saya, bukan buat diri saya. Rumah mama saya pengen disita oleh bank. Akhirnya dikasih waktu 1 bulan untuk jual rumah itu, karena ada tunggakan, papa saya sudah meninggal. Ya, saudara, jual rumah dikasih 1 bulan itu gak gampang, saudara. Ya, rumahnya cukup besar, 2 tingkat. Tadinya kita mau jual 900 juta. Ya, kita
kita berdoa. Di situ harus kita bayarkan tunggakan bunga, tunggakan pokok, dendanya juga. Saya menghadap pihak bank karena saya juga kebetulan kan orang bank juga, saudara. Saya minta keringanan, kalau bisa dendanya dihapus. Puji Tuhan dihapus. Ya, kemudian bunganya kalau bisa diskon 50%. Puji Tuhan dapat 50%. Ya, sekarang tinggal saudara bergumul dengan penjualan rumah. Kalau enggak disita. Ya, mama saya enggak punya rumah. Ya, nah saya saudara menangis dan saya bilang selalu ada mukjizat, selalu ada jalan. Yang bisa selalu ada kemenangan. Bagi siapa? Bagi yang percaya. Amin. Lagu itu justru jadi berkat loh bagi banyak orang. Amin. Khususnya bagi jemaat. Ya, padahal saat itu saya belum melihat mukjizat. Tapi Tuhan kasih itu setiap kata sambil nangis. Ya, kuasamu tetap sama. Apa? Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Mukjizatmu pun selalu nyata bagi yang percaya. Amin. Saudara, saya belum lihat mukjizat, belum lihat. Itu pergumulan yang berat, bukan buat diri sendiri, buat orang tua. Ya, saudara, saya nyanyi pujian, tapi awal kemenangan itu dalam hati kita. Katakan sama-sama, awal kemenangan di mana? Hati. Saat Tuhan kasih sukacita, saudara, padahal belum pergumulan ada. Saat Tuhan kasih damai dan sukacita yang mengalir, itu pekerjaan Roh Kudus. Katakan sama-sama, pekerjaan Roh Kudus. Amin. Saya belum lihat, tapi itu awal kemenangan. Katakan sama-sama, awal kemenangan. Kalau imanmu bangkit, pasti mukjizat terjadi. Amin. Jangan kita minta iman kita nggak ada, kurang. Ya. Tapi saudara, walaupun saya belum lihat, namun percaya. Waktu berjalan terus. Ada yang nawar rumah, nggak jadi, saudara. Nawar lagi, nggak jadi. Tinggal waktu sedikit lagi, saudara. Wah, di saat-saat di ujung tanduk itu, Tuhan buka jalan sehingga rumah itu terjual. Amin. Saudara, kita bayarkan sebesar hampir 400 juta tunggakan karena papa saya kan kena stroke, saudara. Ya, lumayan 300 juta lebih lah, 350. Ya. Dan yang tadinya 900 juta kita jual 700 juta. Lumayan, mama saya dapat setengahnya. Dan akhirnya mama saya bisa beli rumah. Amin. Ya, saudara, itu semua karena iman. Katakan sama-sama, karena iman. Orang bisa bersuka cita dalam penderitaan karena rohnya itu yang dia sudah menang. Orang bilang ini orang gila ya, kok bisa kayak gini? Iya, karena kita sudah mengalaminya. Amin. Itu pengalaman pribadi saya sama Tuhan. Ya, saudara, kemenangan dimulai pada saat saudara iman kita bangkit, saudara. Saudara mau lakukan itu, amin. Kita percaya walau belum melihat. Saudara, Rasul Paulus dia nyanyi pujian, padahal saudara dia masih dalam penjara dan ada belenggu di kakinya, saudara, dipasung. Bayangkan. Namun hatinya tidak terpasung. Namun dia menyanyi memuji Tuhan. Dan saya percaya hatinya bangkit, saudara, seperti yang saya alami. Imannya bangkit, saudara, sukacita dan damai sejahtera mengalir dalam hatinya. Sehingga saudara terjadilah gempa. Sehingga sel penjara semua terbuka dan pasungan itu terbuka. Amin. Saudara mau hidupnya dipulihkan? Amin. Bangun iman. Katakan sama-sama, bangun iman. Orang bisa bersukacita dalam penderitaan karena dia punya iman. Amin. Karena dia punya pengharapan. Kalau orang gak punya pengharapan, gak mungkin dia, saudara,
Ya nggak mungkin dia punya, saudara bisa hatinya, mukanya bisa bersuka cita, nggak mungkin. Tapi saudara dan saya harus menang. Katakan sama-sama, harus menang. Amin. Ya, saudara, kapan tembok Yeriko itu roboh? Tembok Yeriko roboh, Tuhan suruh apa? Bersorak dulu, baru tembok itu roboh. Betul apa enggak? Bukannya kebanyakan kita kan temboknya roboh dulu baru kita bersorak. Betul apa enggak? Betulnya pelan. Betul apa enggak? Ya. Jadi Tuhan perintahkan apa? Bersorak dulu. Kamu harus bersorak 7 kali. Kamu kelilingin pada hari yang ke-7. Kemudian setelah itu kamu bersorak. Dan mereka taat. Katakan sama-sama, taat. Pada saat mereka bersorak, saudara, mereka memuji Tuhan, saudara. Maka tembok itu roboh. Saudara, mau tembok itu roboh? Amin. Saat kau susah, jangan bersungut-sungut. Katakan kiri kanan, jangan bersungut-sungut ya. Jangan suka ngomel-ngomel ya. Suka ngomel-ngomel, suka bersungut-sungut, suka mengeluh, ya. Terus mukanya juga nggak enak, saudara dilihatnya. Ih, jangan deketin dia, jauh-jauh lah, saudara. Ya, ya. Apa lu lihat dia sampai saudara? Oh, pokoknya kalau dia lagi banyak masalah, jangan deket dia. Jangan deket dia. Saudara, orang lihat, apa lu lihat dia? Wah, hatinya panas. Kita nggak boleh kayak gitu. Amin. Kita itu anak Tuhan. Ya, saudara lihat apa yang dilakukan oleh slide-nya yang tadi, yang slide-nya mundur. Nah, ya, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Dia memuji Tuhan. Katakan sama-sama, memuji Tuhan. Amin. Saudara mungkin nyanyinya sambil nangis, puji Tuhan. Itu juga memuji Tuhan. Ya, kemarin ada tetangga saya, saudara. Ya, dia setel keras-keras karena dia kumpul keluarga, saudara. Nyanyinya, pulangkan saja aku pada ibu. Saya ngomong sama istri, kalau betul-betul terjadi, dia gak akan bisa nyanyi itu. Betul apa enggak? Dia bilang, itu lagu kosong. Itu lagu kosong. Kosong. Kalau kita anak Tuhan, gak boleh seperti itu. Malah tambah susah. Betul apa enggak? Kita mesti lawan harus. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Walau belum lihat, aku percaya Tuhanku ajaib. Amin. Kau turun tangan memulihkanku. Itu anak Tuhan. Saudara, anak Tuhan apa bukan? Anak Tuhan. Orang benar hidup oleh iman. Katakan sama-sama, oleh apa? Oleh iman. Iman itu percaya dulu baru melihat. Bukan melihat dulu baru percaya. Itu bukan iman. Iman percaya dulu. Dan apa yang kita percaya? Firman Tuhan, janji Tuhan. Amin. Nah, saudara, slide-nya terus lagi. Ya, nah, kita bisa bersuka cita dalam penderitaan itu karena pekerjaan Roh Kudus. Katakan sama-sama, pekerjaan Roh Kudus. Ya, kalau nggak mungkin. Saat kapan? Saat kita memuji Tuhan. Kita ambil gitar, kita nyembah Tuhan. Amin. Yang gak bisa main gitar, pokoknya nyanyi aja, saudara. Ya, sembah Tuhan aja. Mungkin orang lain saudara nggak tahu pergumulanmu yang begitu berat, tapi nyanyi puji-pujian. Apapun lagu yang menyentuh hati, naikkan. Jangan lagu yang membuat kita jadi tambah lemah. Betul? Ya, nggak boleh lagu dunia, apalagi lagu dunia, saudara. Nggak boleh. Ya, saudara, nggak boleh lagu dunia. Katakan sama-sama, nggak boleh lagu dunia. Ada lagu juga, lagu Kristen yang saya nggak suka. Lagunya, bertahun aku menderita, hidupku penuh susah semua, saudara. Saya nggak suka itu, saudara. Amin. Walaupun kita memang benar menderita,
Tapi udah habis nyanyi itu gak ada sesuatu dalam hati yang saudara terbangun. Kita harus lawan arus. Katakan sama-sama, harus lawan arus. Ya, saudara dan saya harus menang. Dan kalau mau menang harus percaya. Katakan sama-sama, harus percaya. Ya, kemenangan dimulai dari mana? Dalam hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, coba Roma 14 ayat 17. Ini aja baca. Ya, 2-3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22, 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Ya, jadi kalau dalam penderitaan jangan mukanya merenut. Coba lihat kiri kanan, mukanya meremut. Cukup kita hancur hati di hadapan Tuhan. Amin. Karena Tuhan bilang Tuhan dekat pada orang yang hancur hati. Jangan depan orang, saudara. Sekali kedua, sekali dua kali kesian, 3 kali nak sama kita, saudara. Betul apa enggak? Ya, walaupun kita susah, walaupun menderita. Ya, kalau anak Tuhan nggak ketahuan, nah senyum kayaknya nggak punya masalah. Lu belum tahu masalah gua. Ya, betul apa enggak? Nah, yang ketawa-ketawa pasti gitu kan? Nah, ya pasti. Tapi jangan tunjukkan di hadapan manusia. Katanya mau jadi berkat. Kalau mukanya merengut, itu nggak jadi berkat, jadi batu sandungan. Betul apa enggak? Kok ini orang udah ke gereja terus pelayan Tuhan lagi. Ya, kalau dibilang udah pelayan Tuhan, waduh, udah berabe lah, saudara. Ya, nah, saudara, ini yang Tuhan katakan kepada kita. Ya, yang pertama apa? Bersukacita dalam penderitaan. Katakan sama-sama, 2-3. Matius pasal yang kelima. Ini ucapan bahagia. Ya. Matius 5 ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama. 2-3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab. Oh, ini Paulus mempraktikkan ini, saudara. Dia tidak menderita karena dosa, tapi karena Kalau saudara digosipin, saudara difitnah orang, saudara harusnya jangan ngomel-ngomel, bersukacita. Lihat kiri kanan. Oh, nggak bisa, saya nggak bisa terima, nggak bisa terima. Saudara. Tapi seharusnya apa? Bersuka. Coba lihat kiri kanan, harusnya bersukacita. Udah mulai ketawa-tawa. Seperti Rasul Paulus dan Silas. Amin. Ya, kita mentertawakan diri sendiri kali ya, saudara ya. Memang praktek itu nggak gampang, saudara. Betul apa enggak? Tapi kalau kita lakukan, kita menang. Itu namanya menyangkal diri dan pikul salib. Ya, kalau kita balas yang jahat dengan jahat, semua orang pasti bisa. Tapi kalau kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan, itu anak Tuhan. Ya, nah Tuhan itu yang ngomong, Tuhan Yesus sendiri. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi nanti kalau saudara diomongin orang, ini yang paling gak kuat kuping kan kalau diomongin. Betul apa enggak? Panas langsung kuping, saudara. Kalau saudara benar, tenang aja. Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Yang penting jaga hati. Katakan sama-sama, yang penting jaga hati. Amin. Ya, jangan ada colek kiri kanan, jangan ada kepahitan ya. Anak Tuhan gak boleh kepahitan, gak boleh kepahitan, gak boleh kepahitan. Itu menghalangi berkat Tuhan, anugerah Tuhan, dan pembelaan Tuhan. Ya, nah berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab. Jadi kalau saudara hidup benar, kemudian saudara digosipin, difitnah, wah orang curiga sama apa kita, saudara perlakukan kita, Tuhan bilang, ya bersyukur, kita berbahagia. Bisa? Bisa?
Bisa. Udah mulai banyak. Bisa? Aduh kok susah ya. Iya, itu nama menyangkal diri. Tuhan bilang kalau kau nggak menyangkal diri di kayu salib, engkau nggak layak jadi muridku, saudara. Ya, amin. Kita mesti berjuang. Ya, nah saudara, kita bisa bersukacita karena apa? Dikatakan 2-3, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Siapa yang mau masuk surga? Mesti menderita tuh. Karena kebenaran, bukan karena dosa lagi. Seperti Tuhan Yesus, nggak ada jalan kemuliaan tanpa jalan salib. Ya, harus melalui yang namanya jalan salib, penderitaan. Ya, ayat 11, berbahagia lagi nih. 2-3, berbahagialah kamu jika karena aku kamu saudara pernah dicela orang nggak? Responnya gimana? Marah. Langsung tanduknya. Ya, udah marah. Kemudian ada di sebelah kanan kita, dipegang tombak saudara. Ya, wajahnya jelek saudara, dibilang balas saja, balas saudara. Sebelah kiri saudara, nggak boleh. Ini malaikat Tuhan, nggak boleh. Saudara pilih yang mana, terserah saudara. Ya, nah saudara, Tuhan bilang apa? Berbaik kamu karena kamu dicela dan dianiaya. Pernah dianiaya? Pernah, puji Tuhan. Mungkin nggak secara fisik, tetapi hati teraniaya. Ya, terus lagi, dan kepadamu difitnahkan segala yang pernah difitnah. Berarti mesti apa? Ini loh, berbahagia. Katakan, bilang sama-sama, berbahagia. Begitu pulang dari tempat ini, siap diuji? Siap diuji? Nggak ngomel-ngomel, nggak bersungut-sungut, nggak baru. Kenapa? Karena ada upah. Amin. Coba 12, 23. Bersukacita dan, katakan sama-sama, bersukacita dan bergembira. Amin. Ya, kenapa? Kenapa? Karena upahmu besar di sorga. Terus lagi, sebab demikian juga pelagiannya Nabi. Berarti ada sebelum kita, ada orang-orang benar yang mengalami nasib yang sama. Sudah pernah dialami. Amin. Jadi saudara bisa bersukacita dalam penderitaan. Amin. Enggak semua. Bersukacita dalam penderitaan. Amin. Puji Tuhan. Pulang dari tempat ini saudara diuji ya. Ya, karena ada upah. Kenapa? Ada upah. Yang penting respon kita benar. Katakan sama-sama, respon harus benar. Ya, kalau kamu berbuat jahat terhadap orang yang berbuat jahat, apakah upahmu? Tidak ada upah. Tapi kalau kamu berbuat baik terhadap orang yang berbuat jahat, besar upahmu di surga. Ya, saudara, Tuhan akan bela kita. Tuhan akan angkat saudara dan saya. Siapa yang mau ditinggikan oleh Tuhan? Ya, saudara dan saya harus siap diproses. Ya, terus lagi LCD-nya yang tadi, LCD. Oke, kita kembali lagi. Yang pertama apa? Cirinya yang pertama, bersukacita dalam penderitaan. Ya, jadi saudara pulang dari tempat ini, saudara kalau mengalami kesusahan, saudara jangan ngeluh, jangan ngomel, jangan marah-marah. Tapi saudara dengarkan pujian penyembahan, ya. Saudara kemudian ikuti lagu pujian penyembahan, ya, sambil meneteskan air mata, nggak apa-apa. Justru di situ ada kelegaan. Katakan sama-sama, ada kelegaan. Betul apa enggak? Betul. Ya, jangan nyanyikan yang tadi ya, pulangkan saja aku pada ibumu. Jangan. Ya, nanti kalau betul-betul terjadi, waduh, ya berabe ya. Nah, oke. Kemudian saudara yang kedua, LCD-nya.
Ayo baca sama-sama. 2, 3. Atau membanggakan hal lahiriah. Filipi 3 ayat yang ketiga. Ayo Filipi 3. Ya, ini kitab Filipi ya, ditulis oleh Rasul Paulus saat dia berada dalam penjara. Filipi 3 ayat yang ketiga. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Allah dan tidak bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal yang lahiriah. 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ya, saudara, dikatakan Paulus dia tidak menaruh percaya atau membanggakan hal yang lahiriah. Tadi dikatakan dia orang Israel, orang Ibrani asli, orang Farisi, disunat, saudara, ya pada hari ke-8. Ya, bangsa Israel itu lebih hebat, saudara. Ya, dia disunat pada hari ke-8. Kalau Ismail disunat pada usia 13 tahun. Itu saudara kita di seberang, saudara, 13 tahun. Ya, tapi orang Israel lebih lagi, ya. Saudara, namun apa yang firman Tuhan katakan, Yesus katakan, ya, firman Tuhan katakan bahwa sunat. Ya, terus coba LCD-nya. Ya, salah satu contoh tentang sunat. Ya, coba dibaca. Rasul Paulus mengatakan bahwa yang terpenting adalah apa? Ya, jadi bukan hal yang lahiriah, tetapi sunat hati. Katakan sama-sama, sunat hati. Atau sunat apa? Sunat Kristus yang terdiri dari apa? Penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ya. Jadi kalau orang yang betul-betul dia kenal Tuhan, pasti dia sudah disunat hatinya. Katakan sama-sama, sudah disunat hatinya. Apa artinya? Ya, penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ya, coba Roma 2 ayat 29. Ini ada firman Tuhan lagi. 2-3. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan lahiriah, ya, rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari siapa? Dari Allah. Ya, saudara, itu yang terpenting, sunat hati, ya, yaitu penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ya, itu yang Tuhan mau supaya saudara dan saya, ya, saat kita datang kepada Tuhan, saudara, bukti kita mengenal Tuhan, kita menanggalkan hidup kita yang lama. Katakan sama-sama, menanggalkan hidup yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang itu namanya sunat hati. Katakan sama-sama, itu namanya apa? Sunat hati. Saudara ditanggalkan hidup yang lama. Ya, saudara, terus lagi slide-nya. Sudah? Yuk, Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Yuk dibaca. Yang sudah dapat di Alkitab atau yang dari belakang bisa baca di sini, boleh sama-sama. 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, dan janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena
hal yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih, setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Ya, saudara, Tuhan bilang, aku Tuhan yang menunjukkan kasih, setia, dan keadilan dan kebenaran. Itu semua yang Tuhan suka. Amin. Kalau saudara dan saya hidup benar, Tuhan suka hidup kita. Saudara, pintu anugerah Tuhan pasti terbuka dalam hidup saudara dan saya. Selalu ada jalan keluar dan kemenangan. Amin, saudara. Ya, Tuhan bilang apa? Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya, orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, dan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Kenapa? Karena semuanya bersifat sementara. Katakan sama-sama, sementara. Ya, slide-nya yang berikut. Ya, karena semuanya bersifat apa? Sementara. Namun pengenalan akan Kristus bersifat kekal. Katakan sama-sama, bersifat kekal dan menentukan hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Ya, di sini aja baca, boleh? 23. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Kau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Ya, jadi hidup kekal bukan hanya bicara tentang panjangnya kehidupan, ya, tetapi juga kualitas kehidupan. Ya, jadi kalau saudara dan saya sudah Kristennya udah puluhan tahun, tapi kita nggak kenal Tuhan, apalagi kita buta sama firman Tuhan, saudara, kita nggak layak. Kenapa? Karena yang masuk dalam kerajaan surga itu adalah mempelai wanita. Itulah orang-orang yang sudah dewasa. Ya, saudara, oleh karena itu biar kita mengenal Tuhan. Lewat apa? Lewat firman dan doa. Persekutuan yang intim dengan Tuhan. Katakan sama-sama, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Yang paling bagus itu doa pagi hari, saudara. Itu paling bagus. Jam 4, setengah 5 paling, saudara. Itu paling bagus. Saudara, tutup mata, fokus sama Tuhan. Mungkin tanpa berkata-kata langsung, tapi dalam hati kita menghayati Tuhan hadir, saudara. Ya, buktinya Tuhan hadir apa? Saudara, yang tadinya hati kita bangun pagi kita kosong, begitu kita mulai tutup mata, kita arahkan pandangan sama kita, hati kita penuh. Penuh apa? Damai dan sukacita. Katakan sama-sama, damai dan sukacita. Sehingga saudara melalui sepanjang hari itu kuat. Betul? Coba kalau saudara buru-buru langsung bangun pagi, langsung berangkat kerja. Wow, bawaannya ngomel, sungut-sungut, ngeluh, segala macam, saudara. Apalagi ngadepin masalah. Wah, amburadul semua, saudara. Kenapa? Karena kita mengandalkan kekuatan kita. Betul apa enggak? Kalau kita contoh Yesus saat hidup di dunia, Tuhan bilang pagi-pagi benar Ia pergi keluar dan berdoa. Saya mau tanya, pagi-pagi benar jam berapa, saudara? Jam 6. Jam 6 udah kesiangan. Kadang saya bangun jam 6, aduh karena kecapean. Tapi udah gak pernah lagi sih, saudara. Kalau bangun jam 4 kita doa, setelah doa tidur lagi gak apa-apa sih. Yang penting udah doa dulu gitu loh ya. Tapi jangan doanya ketiduran gitu loh, saudara. Doa. Tapi nggak cukup doa. Baca firman. Katakan sama-sama, baca firman. Kalau saudara cuma minum aja, lemas. Masa orang hidup minum terus, kembung dia, saudara. Betul apa enggak? Kita hidup perlu apa? Minum dan makan. Kalau makan apa, saudara? Firman. Colekin kanan, baca firman tiap hari. Udah mulai ketawa-tawa, saudara. Sibuk.
Ya, tergantung kita lah. Masa waktu buat Tuhan paling lama 20 menit. Paling lama. Kita nggak punya waktu. Tuhan bilang gunakan waktu yang sisa untuk kita melakukan kehendak Allah. Ini waktu yang sisa. Karena sudah lama waktu kamu habiskan untuk menuruti keinginan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini waktu yang sisa. Gunakan. Amin. Kalau saudara, saya mau kasih tahu ya, kalau mau baca Alkitab tempatnya jangan pindah-pindah, saudara. Oh, nanti di dapur. Nanti di kamar tidur terlelap dia langsung tiduran. Nanti di ruang tamu, saudara. Ya, di tempat saudara ada di situ. Dan jangan jauh Alkitab ada di meja. Jangan setelah pulang dari ibadah langsung Alkitabnya taruh di lemari, saudara. Minggu baru kita ambil, udah berdebu ya, saudara. Jangan seperti itu. Nanti saudara, rohmu akan tunduk. Begitu lihat Alkitab, nggak baca Alkitab, merasa berdosa. Betul apa enggak? Kalau nggak merasa berdosa, berarti rohmu belum hidup. Duduk di mana tempat saudara biasa duduk. Begitu duduk, stop. Jangan langsung ambil Alkitab. Pejamkan mata. Doa. Kalau begitu doa, jangan langsung ngomong. Tapi begitu saudara duduk, pejamkan mata, fokus sama Tuhan. Doa dalam hati. Apa yang ada di hati, bicara. Jadi nggak formalitas, nggak formalitas. Sehingga nggak jadi beban. Katakan sama-sama, nggak jadi beban. Tapi kebutuhan. Saudara mulai pejamkan mata. Tuhan, aku mau dengar firman-Mu, Tuhan. Begitu saudara udah mulai ngomong, rohmu tunduk gitu. Saat rohmu mulai tunduk, saudara mulai baca firman. Sehari 1 pasal aja, gak usah banyak-banyak. Mulai dari perjanjian baru. Amin. Jangan kejar semalam. Ada orang kejar semalam, dia pengen kebut, saudara, 1 hari habis. Sampai saudara baru seperapat aja dia udah ngos-ngosan. Yang penting tekun. Katakan sama-sama, tekun. Orang yang setia itu sedikit. Betul apa enggak? Siapa yang setia di sini? Saya mau tanya. Ada yang setia? Sedikit pasti. Sedikit. Tapi saudara harus belajar tekun dan setia. Katakan sama-sama, tekun dan setia. Amin. Ya. Pokoknya tiap hari renungkan firman. Kalau nggak ngerti, baca aja. Itu nanti seperti kita makan, roh kita jadi kuat. Nanti kalau saudara nggak baca, kayaknya kita serba salah ya. Melakukan apa ya? Nah, itu sudah mulai bertumbuh. Amin. Ya. Saudara mau hidup dekat dengan Tuhan? Amen. Mau kenal Tuhan lebih dekat? Amen. Saudara, sekarang ajaran sesat banyak. Kalau saudara nggak tahu firman, gampang disesatkan. Betul. Saudara harus tahu firman Tuhan. Amin. Ya, terus lagi ya CD-nya. Nah, yang ketiga. 3, 2, 3. Mempercayakan diri pada Kristus dan berharap hanya kepada Kristus. Ya, Filipi 3 ayat yang ke-7 tadi. Ya, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, tetapi semua yang dahulu saya junjung tinggi sekarang sudah saya buang supaya dapat mempercayakan diri dan berharap hanya pada Kristus. Yang tadinya saudara percaya atau membanggakan diri pada hal yang lahiriah, kekayaan, kedudukan, kemuliaan, hal yang dunia. Namun Tuhan ubahkan Rasul Paulus. Dia
mempercayakan diri, membanggakan diri, percaya, membanggakan hanya Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, saudara. Terus lagi masih ada? CD-nya udah habis. Nah, Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yuk, kita baca ini aja. 2-3. Yang menghendaki yang mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Pengharapan terbesar, ayo sama-sama 2-3. Pengharapan terbesar adalah menjadi seperti Kristus, yaitu apa? Supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya. Coba 1 Korintus 15 ayat 22. 1 Korintus 15 ayat 22. Ayat yang terakhir. 1 Korintus 15 ayat 22 dan 23. Ya. 22 dan 23. Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk, 23. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan apa? Dengan Kristus. 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangan. Ya saudara, mereka akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Itu bicara tentang kebangkitan orang mati. Yaitu dikatakan, yaitu di ayat yang ke-23, mereka yang menjadi miliknya. Katakan sama-sama, menjadi miliknya. Ya, firman Tuhan katakan, barang siapa menjadi milik Kristus, dia harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi saudara dan saya jaga kehidupan kita. Pengharapan terbesar kita adalah kebangkitan. Katakan amin. Ya, artinya bahwa hidup di dunia bukan akhir segalanya buat kita, tapi justru akhir hidup kita di dunia, awal kehidupan yang baru kita bersama dengan Tuhan di dalam tubuh kebangkitan bersama dengan Kristus. Amin. Ya, baik, kita akan bangkit berdiri. Ada lagu yang saya karang, saudara. Ku ingin lebih mengenalmu Tuhan, lebih dari apapun yang ada di dunia. Saudara, biarlah hati kita melekat dan terikat kepada Tuhan dan bukan kepada dunia ini, supaya saudara dan saya tidak binasa bersama dengan dunia. Inginkan Tuhan lebih dari apapun, baik kekayaan dan kemuliaan. Seperti Paulus, dia meninggalkan semua yang dianggap oleh orang dunia sebagai kemuliaan secara lahiriah. Namun dia lebih mengutamakan untuk lebih dekat, lebih terikat dengan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih dari apapun. Oke, slide-nya ditayangkan. Ku ingin lebih mengenalmu Tuhan, lebih dari apapun di dunia. Ku ingin lebih mengenalmu Yesus, untuk lebih mengasihimu. Kembali ku ingin
saudara dengan segenap hatimu. Ku ingin lebih mengenalmu Tuhan, lebih dari apapun di dunia. Ku ingin lebih mengenalmu Yesus, untuk lebih mengasihimu. Ku ingin lebih mengenal, ku ingin lebih mengenalmu Tuhan, lebih dari apapun di dunia. Ku ingin lebih mengenalmu Yesus, untuk melakukan kehendak-Mu. Angkat tanganmu. Lebih dari apapun yang ada di dunia, lebih dari kekayaan dunia, lebih dari apapun yang ada di dunia, lebih dari kemuliaan dunia, lebih dari apapun, lebih dari apapun yang ada di dunia, lebih dari kekayaan dunia, lebih dari apapun yang ada di dunia, lebih dari kemuliaan dunia, lebih dari apapun yang ada di dunia, lebih dari kekayaan dunia, lebih dari apapun yang ada di dunia, lebih dari kemuliaan dunia, lebih dari apapun yang ada di dunia. Saudara harus bawa hatimu ke sana, harus bawa hatimu lebih mengasihi Tuhan, lebih dari dunia, kekayaan dunia dan kemuliaannya, sehingga kau tidak jatuh dalam dosa. Lebih dari apapun yang ada, biar cinta akan Tuhan bangkit dalam dirimu. Dia berharga, dia mulia, lebih dari emas, perak dan permata. Ya, biar hati kami ke sana Tuhan. Kemuliaan dunia, lebih dari apapun. Terus katakan, saudara harus mengingini Tuhan lebih dari semuanya. Kau harus merindukan Tuhan lebih dari semuanya. Lebih dari kemuliaan dunia, lebih dari kemuliaan, lebih dari kemuliaan dunia, lebih dari kemuliaan dunia, lebih dari kemuliaan dunia. Kita sembah Dia, saudara. Ya Rabbi, ya Rabbana, ya Sayyid.
Yesus. Biarlah hati kami diubah dari hari ke hari ya Tuhan, sehingga kami boleh mengutamakan Kau dan hanya merindukan Kau lebih dari apapun. Tuhan tidak mengejar apa yang menurut dunia, kekayaan dan kemuliaan yang satu saat akan hilang lenyap, yang tidak akan kami bawa pulang ya Tuhan. Namun biarlah pengenalan akan Tuhan itu boleh Tuhan ada dalam hidup kami, sehingga kami boleh semakin mengasihi Tuhan Yesus, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan pertolongan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus dalam pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan saudara, kita bersyukur sama Tuhan.